orang yang wudunya batal atau bagi orang yang batal wudunya itu diharamkan melakukan apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtihaa mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa li jawatil mas'ul wa li kulli niyatin sholihah. Khususan li hadrati musannif hadzal kitab. Sebagai Asy'ari wa sebagai Sidi Khadi Asy'ari akhusul akhasul hadrati syekhina wa murabbi arwahina. Sebagai Hadratil Mas'ul Asy'ari wa zawjatihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jama'ati fi hadzal majlis. Rabbinati syai'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mutaramin para alim, para ulama ingkang tansah kita atu-atu munggah barokah ilmu nafi'ipun. Ada teman-teman yang hadir di majelis ini, ya semoga selalu istiqomah dalam hal menjalankan kebaikan. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian berikutnya. Ananging saderengipun langkung-langkung datang para masyayikh, khususipun guru dalem wonten ing Dzurriyyah Simbah Kyai Haji Asy'ari, langkung-langkung syekhina wa murabbi arwahina Romo Kyai Haji Mas'ul Asy'ari dalah Dzurriyyah mupilih samangke dalem wonten klinta-klintunipun angin dalem sesarengan ngaos kalih rencang-rencang wonten ing majelis ngopi, entah itu dalam hal nahwu, terkib ataupun makna utawi keterangan estu dalam nyuwun bimbinganipun. So dumateng para alim, para ulama ingkang pirsa utawi mirsani wonten ing channel majelis kopi utawi Cak Likin. Utunipun sesarengan ngaos ing majelis kopi menika dalem estu nyadong berkah ilmunipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi dalem sarencang anggenipun ngaos pinaringan istiqomah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bukir, yang mriki Mas Bukir. Indra susukan. Terus Joko terus tinggal. Jangan kita enak lah kita. Tidak penting suwantene. Suwantene kerot. Suwantene kayak ngepas. Yang ngepas di Thailand pun ping 3 tapi. Thailand pun ping 3. Berkatnya kantel betul. Alhamdulillah. Berkat ini kan barokah. Muka-muka barokah kantel nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini Mbak bahas sareng-sareng tentang apa yang menjadikan batal ataupun batal-batalnya wudu atau nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu ataupun merusak wudu. Sedap tangannya kayak ngenopo asan nih? Futsal. Oh, terus kayak ngenopo? Samrentong niku ya. Oh, begini siap. Futsal pemain futsal.
Niku sing lemu dhewe iki futsal. Zaman piyambak nggih futsal. Ning bagian nompon duit. Nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas masalah perkara-perkara yang membatalkan wudu yang jumlahnya ada 4. Nah saniki kiambak badhe mengkaji apa toh yang dilarang bagi orang-orang yang wudunya rusak atau orang yang tidak mempunyai wudu. Paham nggih? Jadi malam ini kita kaji tentang bagi orang yang wudunya batal atau bagi orang yang batal wudunya itu diharamkan melakukan apa saja. Mungkin kita kemarin-kemarin hanya tahu rantau sholat, rantau demek Quran, tapi ini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki perkara kang bakal hadir ing dalem penggali simbagi musannaf iku faslun ana anggitan suwiji. Rupane faslun man utawi sabane wong, rupane faslun man intang qada wudu haruma alaihi arba'atu asya ya dawu man intang qada ila akhir. Man utawi sabane wonge iku intang qada lamun rusak apa sing rusak wudu udune man yen mongko jabe syarat man haroma mongko haram alai ing atase man apa sing haram arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Jadi seseorang yang wudunya rusak atau ba'da wudu delalah batal niku mempunyai perkara yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Berapa itu? Ada 4 perkara. Bagi orang yang wudunya rusak, bagi orang yang sudah wudu kok delalah batal, maka diharamkan melakukan 4 perkara. Paham ya? Ingkang pertama dirupane papat as-sholatu ya siji salat niki. Ingkang pertama, yang pertama bagi siapapun kok delalah ba'da wudu teras batal. Niku tidak diperbolehkan, bahkan di sini hukumnya haram bagi siapapun yang batal wudunya kok melakukan sholat. Paham nggih? Kenapa? Karena di depan sudah disebutkan syarat daripada sholat itu ada berapa? Syarat daripada wudu, lain dan sebagainya. Nah, syarat daripada sholat sendiri itu harus suci dari hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Nah, di sini wudu termasuk kita wudu kan mensucikan hadas kecil. Nah, tiang boten gadai wudu beratus diharamkan untuk melakukan sholat. Kenapa kok haram? Karena ada hadis la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala sodaqata min ghalulin. Kalau ini wonten sing tanglet nek sedekah beto bondo haram bondo colongan terus kemarin kayaknya seperti ada yang pernah tanya seperti itu. Nah, ini disebutkan di sini la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Jadi Allah itu tidak menerima sholatnya seseorang yang mana orang tersebut tidak dalam keadaan suci. Nek suci awake sholate ditampi, tapi menawi kiambake kok nyun sewu awake mempunyai najis, contoh entah itu najis kecil ataupun malah jenenge najis besar. Hadas besar. Ke hadas kecil wae ra dina ora entuk apa meneh hadas besar. Di sini disebutkan bagi siapapun yang tidak mempunyai wudu atau batal wudunya tidak diperbolehkan satu menjalankan sholat.
Karena ada hadis Allah tidak menerima sholatnya seseorang, atau Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Jadi wale Allah berarti nombone gur sing suci utawa sing duweni wudu. Bukan itu dok. Wala sodaqotan min ululin. Min wala sodaqotan min hululin. Bahkan pun Allah juga tidak menerima sodakonya seseorang yang mana hasil daripada uang sodako ataupun ngekei duit ataupun ngekei gorengan utawa ngekei pit motor dan sebagainya, ngekei panganan. Tapi nek panganan mau duitnya sing dikekno niku kok hasil dari barang yang tidak bagus, contoh nyolong, bondo haram, ling ngapusi kok kanggo sodako. Entah itu sedekah jariyah utawa dikene sampeyan iku Allah mboten napi. Nah, kadang ada yang bertanya, wah aku kakean dosa iki boleh main. Ah, li tuku nomor tembus patang nomoran, tembusnya 1 juta. Ah, iki sing 20 juta tak kekno panti asuhan, sing 20 juta tak kek nomor meneh, sing 20 juta tak kek keluarga. Niku mboten parah. Pokoknya harta apapun yang hubungannya dengan maksiat, harta yang hubungannya dengan keharaman, atau harta sing nyun sewu sing hasilin ning golek niku bener-bener bukan secara halal. Nah mulai toyi pokoke halal mboten kok. Niku nek gawe sedekah tetep mboten ditampi kalih Gusti Allah. Saged ditampi. Karena sering ada yang bertanya seperti itu. Contoh, kemarin bahkan ada yang bertanya, saya menerima uang atau saya mendapatkan uang di jalan, aku ki nemu duit nang dalan 1000 tekani 2000, tapi duit mau tak kekno masjid. Kemarin ada yang bertanya seperti itu. Itu hukumnya bagaimana? Kemarin saya sampaikan ada yang namanya bondo temon. Contoh fikih bahasane tasih mboten napa? Lu toh niku napa to? Bondo temon. Bagi seseorang yang nun sewu nang dalan delalah nemu bondo temon, berkewajiban ngumumke selama 1 tahun. Nah nek nemune bakwan ajeng kepripun to Bi? Tapi ono tak pangan tak lironi ya. Ya udah seperti itu. Tak pangan aku tak lironi nek ketemu wonge, udah seperti itu. Nah, susahnya seperti ini susahnya. Asak ini nemu nih klepon. Nah, ini klepon meneh pembahasannya iki klepon. Geli yo, klepon syar'i barang itu. Piye yang namanya syar'i itu kan yang saya tidak orang kok klepone dibunuh. Jangan makan klepon. Klepon itu bukan ajaran makanan orang Islami. Yo justru nek yang dinamakan dengan makanan Islam itu terbuat dari barang yang suci, halal, dibuat atau diproduksi dengan cara yang halal. Ambok kelepon, ambok gethuk, namanya onde-onde, ya ini jurukane onde-onde, ya tetap halal, tetap Islam. Ini lenggawe caranya secara Islam. Kadang kula heran gitu. Itu kita viral lagi, trending ya Allah. Apa tadi kula ana napa niku klepon syar'i pripun. Hati ngarap ya memang ndak ada klepon ora ono telo kok. Nggih napa to? Napa ana tanduran telo? Anane klepon. Anane klepon niku sing tanya haji. Nah niku lho ki Mbak enggak usah mikir-mikir sing sing rada-rada. Cuma ini kayak alhamdulillah mikir kowe. Sebetulnya ada nderek ulama-ulama sing bener-bener napa cara bahasane ya Mbak sing wis ketok moto didelok sing kepenak. Oh, Islam sing rahmatan lil alamin wis. Nek arep kepenak tekan nderek ulama-ulama NU. Semboyan kita mati urip nderek ulama NU insyaallah. Ngoten nggih, mati urip nderek ulama NU. Bahkan ngendikane Mbah Hasyim Asy'ari ngeten lho. Sapa sing ngopeni NU? Sapa sing gelem ngopeni NU? Tak anggap iku santri.
Sapa sing dadi santriku tak dongake muga-muga mlebu swarga bareng aku. Istimewa mboten. Nah, kiamat ngaos ngoten niki yo niate sepisan tolabul ilmi. Gitu, penggali muga-muga nopo ini kan termasuk ngaji seperti ini kan ajaran-ajaran orang NU ngaji nyantai, ngaji ngerokok, selinting gitu. Orang kok NU ini nurut udut ya ndak seperti itu maksudnya. Ya diniati muga-muga dadi santrine para ulama, para wali. Gimana? Nah, Mbak kemarin waktu pertama bikin nopo niku ngupload ning YouTube kan enten nambah NU men Mbak itu diakeni santrine Mbah Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih mboten, sinten sing ngopeni NU bakal dianggap santrine. Istimewa mboten? Kalau ki apa napa jaran tenan teng ngopeni NU? Pengurus yang mboten to. Lho carane pripun? Amaliyahnya bahkan nopo sing didhawuhaken dhateng para ulama-ulama nadiin, ayo bareng-bareng dilampahi. Tenten nggih. Tenten nggih Mas ya. Nggih. Ketoke karo takon apa? Mboten. Nek takon Satpol PP ini ya mbok jam 10. Jam pinten iki? Jam 12 20 paling mangke liwat biasanya. Mangke tak mriku iki. Ya mangke 10 menit, 20 menit lagi biasanya sampai sini. Nah, nggih. Yang nomor kali wat tawafu lan kaping pindhone tawaf niki. Orang yang tidak mempunyai wudu atau yang wudunya batal ataupun yang rusak wudunya, maka orang tersebut diharamkan melakukan tawaf. Tawaf niku napa to? Tawaf adalah memutari Ka'bah sampai 7 kali putaran jenengane to tawaf. Carane pripun yo pitanget matur Pak Kaji sing pun nate mriko. Muga berkah Pak Kaji Lili derek majelisan kiambak keluberan yang saged sowan dhateng Mekah Mukarramah Madinatul Munawwarah. Allahumma amin. Amin. Sinten lah sing boten kepengin. Nggih napa boten? Kepengin boten? Iso pun nanti gitu. Ya Allah. Nah, kenapa nyon sewu tawaf kok kudu wudu ini kenapa? Karena di sini disebutkan li khabaril hakim at-tawafu bil baiti salatun. Terus tawaf di Baitullah itu seperti halnya salat. At-tawafu bil baiti salatun kas salati fis satri wat taharah. Fisitri wat taharah napa niku dados tawaf niku nglampahi tawaf kan ring wonten Mekah wonten Masjidil Haram. Nah, nglampahi tawaf di Masjidil Haram itu seperti halnya salat. Di tawaf niku hukumnya sami kalih salat. Nah, mulai ini disebutkan mino nek karep kaya salat berarti kudu nutupi aurat, bahkan kedah suci. Nah, inilah namanya tawaf. Apalagi itu tawaf wajib. Tawaf sunat beda lagi. Tawaf sunat batal tidak masalah. Contoh tawaf kiambak pun melampaui tawaf wajib arep umroh arep haji. Nah, badhe aku arep tawaf aku bengi arep melampaui tawaf ping 50 hubungan. Batal tidak masalah. Namanya tawaf sunat. Tapi ketika tawaf wajib harus dalam keadaan suci. Tapi beto nek tawaf ning Indonesia ndak batal ndak masalah. Itu tawaf teng Mbah Yai niku kan wonten Ka'bah. Itu nanti bisa sedaya dereng Mas Roman wingi empun, wah Mas Roman wingi tas mobil ngiler terus niku. Jadi kok ya Allah muga kleberan sedaya nggih. Amin. Sing dereng pirsa ndekan sinten? Kula. Dereng nate? Ah wingi mboten derek. Niku pun pirsa dereng? Nah, iki mun sedaya nggih. Niki subhanallah. Ada cara tawaf teng Damesan, tawaf teng Ka'bah ya, mbok aja ngentut ada berapa kali ya udah masalah. Gini mboten, niku wong Ka'bah. Wonten melih teng Tidar niku wonten masjid. Gitu. Tidar niku enten masjid nganu to, masjid Ka'bah to. Oh, pangan. Nggih, sinten sing pirsa menan? Niku viral lho menan niku. Pun viral di TV ya.
bentuk seperti kapating Tidar, kelurahan Tidar. Nggih. Muga-muga gitu. Muga-muga jenengan sedaya nggih kanthi berkah Mbah Yai barang. Jenengan ngaos teng mriki muga diantos santri Mbah Yai juga karena sadar langsung kan dados jariah Mbah Yai. Kula mau dateng terusan jenengan ngaos teng mriki secara otomatis dados jariah Mbah Yai. Nonton mboten? Nggih, pokoke pertama yang tidak diperbolehkan bagi orang yang wudunya batal atau batal wudunya, satu diharamkan menjalankan sholat, yang kedua diharamkan melakukan tawaf karena tawaf itu seperti halnya sholat. Kenapa kok seperti sholat? Iya karena hadisnya at-tawafu bil baiti sholatun aikas sholat. Sholat atau tawaf di dalam Baitullah itu seperti halnya sholat. Makanya podo kudu nutupi ngaurate dan bahkan harus bersesuci. Paham ya? Ingkang nomor 3. Yang nomor berapa? 3. Wa masul mushafi lan kaping 3 demek mushaf. Demek napa? Mushaf demek Quran iki lho. Demek sampule mawon ora oleh kok. Betul. Demek sampule mawon mboten pikantuk. Bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Delalah contoh, kadang orang itu saya nang misal kok nang Quran, yo piye carane yo? Pas resep adalah Quran ini dakwah. Caranya pribon, kita harus punya trik sendiri. Bagaimana caranya? Mendet kain ataupun kertas dan sebagainya. Yang pasti tangan kita jangan sampai menyentuh mushafnya. Caranya pribon, mendet kain kayak nopo pribon kayak kaos tangan atau caranya sarungi ngeten iki. Kagem nopo nyelamet. Nek ngenteni wudu kesuwen mboten? Ayo kesuwen entene wudu wis kiambak wis tambah ya Allah Quran nek ngandhap. Begitu kadang kan seseorang ketika resep omah kan kadang ora ngerti utawa malah kadang yen saya Qur'ane saking berapa tahun ora dibuka ana kucing dalam pipet nang mantun. Didruk dakwah. Dakwah teng lantai. Mosok kiambak areng entene wudu kesuwen mboten. Lha pripun? Bagaimana caranya kita cepat-cepat nyelametke Quran dengan niat mulyake Al-Quran. Sinten ngertos ki Mbak mulya Quran arep dimulyake kali Al-Quran. Oke mulyake tok napa mulai gelem maos Quran. Sok terus Quran mboten? Boten. Terus Quran nggih. Terus Quran sinten ngertos wong Kanjeng Nabi ngendika, ayo padha maca Quran sebab Quran iku ngisuk nang dina kiamat badhe paring syafaat, badhe paring pertolongan terhadap orang-orang yang di dunianya membaca Al-Quran. Walaupun hanya satu hari satu ayat, 2 ayat sebisane, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Saged belajar untuk istiqomah. Daripada sedina rampung 10 juz, tapi setahun ora deres. Ayo mending 1 hari 1 ayat, 1 lembar. Hakulane 1 lembar kang lanjut pripun 5 baris kayak atau 5 ayat. Kemarin dari teman-teman ada yang bilang ke saya mau ngaji, sampai sekarang belum ada jawabannya, tak tunggu saya aja. Nah, ini kayaknya ngaji nggak usah lagi, saking semangat ini dulu. Kalau tak derek ngawas, nggih pun pulang kerja, ngajinya pulang kerja, jangan ganggu pas waktu kerja. Nek ganggu waktu kerja berarti korupsi waktu, ya enggak? Nah, korupsi itu bukan uang dok soalnya, ada korupsi waktu. Yang paling parah itu korupsi waktu karena orang tidak kadang nek korupsi waktu itu wong ora mesti mikir, nggih mboten. Tapi nek korupsi duit ketok, nek korupsi waktu ora ketok. Contoh, jatah kerja mangka jam 8, mangka jam 9. Le bali jam jatah jam 4, le bali jam kali. Ora ngono, ketoke bali dolan-dolan. Tekan omah kudune jam 9:30 tekan omah. Nek omah ora jam 9:30. Bar mari. Takoni kali bojone kok gak tekan omah ya. Iya, dari mana ya ceng-ceng. Makanya belajar untuk disiplin, ya. Disiplin waktu, ya disiplin dalam hal apapun.
mulai sing padha kada garo-garo setiap kita akan melangkah kemanapun saged pamit kali garwane. Mboten nggih, pamit kali sinten? Kali garwan. Tetep dipamiti kaya apa dipamiti. Kadang-kadang ketika kita pergi, istri itu pasti akan menunggu kita, bukan kok nunggu oleh-oleh mboten iki. Masih kok ora kundur-kundur ki ning ndi ning. Ngenten mboten, Cak? Ngenten. Waduh yo. Ingkang nomor 3, tidak diperbolehkan menyentuh mushaf. Paham nggih? Menyentuh mushaf. Kenapa? Yo di Quran iki ana tulisane la yamassuhu illal mutahhar. Aja senggol iki al Quran kecuali wong-wong sing dalam keadaan suci. Nah, di Quran ini kan seratane kaya ngoten niku. Nggih mboten. Ingkang nomor sekawan wa hamluhu lan kaping papate haram gawa mushaf. Sok muta mushaf mboten. Demek wae mboten pikantuk, nyentuh saja ndak boleh, apalagi membawa. Pengen ndak ta carane trik nggawa Quran ning mboten kedusan. Niate mboten nggawa contoh. Kiambak dilalah Arab tindak ning pundi, saking sregepe tasih diparingi Al-Qur'an. Enten mboten? Niate mboten nggawa Quran. Nangking tas. Gendong tas. Paham mboten? Anak jenengan yen 1000. Pas begitu ngelebet ke Quran niku dalam keadaan suci. Kok delalah nang tengah-tengah perjalanan ngentut. Niatku orang nggawa Quran, aku nyangking tas. Tapi nek niat aku ora nggawa Quran, lalu dalam keadaan batal, tidak boleh. Ini sebagai trik kita. Makanya Islam niku kepenak kok asline. Asalkan kita tahu tentang ilmiahnya, tentang ilmunya itu kepenak, Mas. Ra beda kaya jenengan arep pacaran, iki kepenak, nek ngerti carane pacaran iki kepenak. Gitu Mas Bukir. Contoh, gitu, arep nyedaki cewek. Pertama kepenak, walaupun nantinya iki ya rada-rada pahit gitu. Tapi kadang pertama ini merasa kepenak, saking kepenak. Kaya Mas Romang, tadi cewek, malah cewek saya dipindah ke kerja yo. Mulai pertamane gampang pinu banget nih kok. Yuk tamu-tamu yo rada kepenak. Yo itu masalah kehidupan. Yo ora iki contoh nek ora contoh. Ternyata Contoh apa? Dan cara nggih ya pas nek contoh niku harus nyata. Contohnya sok pas. Contohnya sok pas. Alhamdulillah berarti pas. Ya Allah, nomor sekawan yaitu tidak diperbolehkan membawa Al-Qur'an. Saderenge tak teruske ayo sinten sajalah. Masalah seseorang yang batal wudunya tidak diperbolehkan melakukan 4 perkara. 1 masalah sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh Al-Qur'an, yang nomor 4 membawa Al-Qur'an. Anten boten setangga terus dan mungkin udah mafhum lah dalam suatu ini, banyak mafhumnya. Nah, kadang yang menjadi pertanyaan itu orang yang lagi junub, napa? Yang ingkang junub ataupun orang yang haid itu kadang menjadi pertanyaan. Junub itu siapa toh? Orang yang mempunyai hadas besar. Contoh orang hadas besar itu orang kayak baru terus orang. Ya waktu swing ini kok pokoknya mengeluarkan air sperma termasuk hadas besar. Ning jenenge wong junub. Nah wong junub wis diharamke melakukan apa nanti ada di sini. Tapi sak dereng tak teraske jenengan pun do paham deh tentang orang yang tidak mempunyai wudu atau batal wudunya diharamkan melakukan 4 perkara. Nah, dalam 4 perkara itu jenengan pun paham sedaya deh. Insyaallah. Nek masalah wudu pun mafhum nggih. Tapi nek junub niki sing rada-rada hati-hati Mas. Wayah rumulan haram lah suarane entek yo jan. Wayah rumulan haram ngalal junubi ing atase wong kang junub. Apa sing haram sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. Orang yang batal wudunya diharamkan melakukan 4 perkara. Tapi bagi orang yang lagi junub
Orang yang hadas besar. Nah, hadas besar itu mergo apa? Junub iki ya ana sing bar rastus, ana sing kayak bar mimpi dan sebagainya. Moco, yo nek moco ngopo sih? Nek moco to ya ora junub to, gitu. Tapi biasanya kata-kata moco yo. Nah, niku bagi orang yang junub diharamkan melakukan 4 perkara. Yang pertama sama itu tadi. Pertama sholat, pengkaliye tawaf, pendigone demek atau menyentuh Al-Qur'an, sekawan membawa Al-Qur'an. Ditambah yang 2 apa itu? Walubsulan kaping 5 meneng fil masjid ing dalam masjid. Banyak ndak seperti ini. Orang yang lagi junub, napa junub? Ada sing susah nek sewu. Kaya enek pondok kamare gandeng kali masjid. Contoh kamare gandeng kali masjid, ajeng mandi delalah ngliwati masjid. Masjid lho boten serambi lho. Nek serambi kan yang luar. Ini kan yang masjid semisal ada. Nah, bagi orang yang junub itu tidak diperbolehkan diam di dalam masjid. Ini diam, Mas. Apalagi soal meneng diam berarti tomo anteng bedegrek nang jero masjid niku mboten pikantuk. Siapa dia? Orang yang lagi junub. Junub pun apa toh? Hadas besar seperti halnya nembe batuk kumur ataupun habis sewu mengeluarkan air sperma, habis mimpi dan sebagainya. Cara bahasane ketuane timur ya bermoco dan cara pas bokir ya mergo ra kuat yo mojlot. Nah niku tidak diperbolehkan diam di masjid. Tapi ya jarang lah wong berjunub nang masjid yo jarang nggih. Nggih boten, jarang ndak? Tapi yo ada, tetap ada tapi yo jarang. Wal qiraatul Qur'ani lan kaping 5 maca Al-Qur'an, kaping 6 maca Al-Qur'an. Demek boten pikantuk, beto nggih boten pikantuk, bahkan nyun sewu apa meneh maos. Nyentuh mboten pikantuk, ngasta mboten pikantuk, bahkan nyun sewu napa melih mas. Kiambak kita bukan ke orang yang lagi haid saja, bukan hanya orang lagi nifas saja, tidak. Kita sementara nyun sewu terbiasa dengan membaca Al-Qur'an. Kok delalah junub berkumpul kali garwane utawa dan lain sebagainya. Arab adus megah, tak niat tetap eling ngenteni banyune anget, tak maca Quran dhisik, tak ndres Quran. Kanthi niat maos niku tidak diperbolehkan. Paham nggih? Orang yang tidak mempunyai wudu diharamkan melakukan 4 perkara. Tapi bagi orang yang junub ditambah kedua menjadi 6. Sing sekawan tak aturke, yang nomor 5 tidak diperbolehkan diam di dalam masjid. Yang terakhir ataupun yang nomor 6 membaca Al-Qur'an. Demek mboten pikantuk, ngasta mboten pikantuk, bahkan apalagi yang namanya membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang tersebut mempunyai hadas besar. Sakitipun tambi gitu. Nah, ini subhanallah, mungkin dengan adanya kita ngaji seperti ini, Allah tansah buka datang kita seperti gambarnya itu yo enteng dalam hal apapun apa meneh cing monen yo sewu malas deres Quran ya muga berkah daripada kita ngaji bersama terus tiang sing enteng maos Quran. Allahumma amin. Sebulan mboten deres Quran. Nonton. Sebulan mboten deres Quran enten. Alhamdulillah paling kali daripada mboten. Mas Ai coba deres Quran mboten. Mboten deres nggih. Walaupun 1 hari hanya 1 ayat, 2 ayat. Karena rumah yang sering buat membaca Quran itu rumah ayam. Tentrem, Mas. Kalau
Sing dulur bojoku tak tunangi bojone iso dosa terus Quran. Amin, amin, Sing amin. pun nak kadu. Gitu. Tapi setingkat terus mangke bocah kanca-kanca sing padha nikah teng dalem kuwi termasuk tiyang sing dosa terus Amin. Allahumma Amin. amin. Mas Ayi kok Mas Ayi, Mas Rohman yo menang wae itu yo. Ngantuk. Ya Allah. Wa yahrumulan haram bil haidi sebab haid. Apa sing haram asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara niki bagi orang yang haid tidak diperbolehkan melakukan 10 perkara. Nah, 10 niku napa mawon? Setunggal wa mutaturke, setunggal salat. Tiyang haid boten pareng lampahi salat, tiyang haid boten pareng lampahi tawaf, ping 3 boten pareng nyepeng Quran napa melih, 3 napa melih ngas, kawan napa melih ngas, ngasto. Sing nomor gangsal diam di dalam masjid tidak boleh. Nomor 6 membaca Al-Quran pun bagi orang yang lagi haid tidak diperbolehkan. Bisa ditambah, nek mau sing tiang batal wudune sekawan, orang junub itu hanya 6, tapi di sini bagi orang yang lagi haid ditambah menjadi 10. Tambahi pinten? Sekawan. Napa mawon tambahi? Wasomu puasa. Wasomu lan kaping 7 poso. Ingkang nomor 7 bagi orang yang haid atau istri kita atau anak-anak kita kok delalah haid. Nah niku ampun pindah-pindah lampahi siang. Karena ada kalau nanti gadah lari putri yang kita ceritake tak maturi. Ini masalah sholat mas. Karena bocahnya kayak pertama haid. Nanti bocahnya gue tentang putri mondok tim mriki. Bocahnya jajane nggih lumayan ayu niku. Ayu wis lumayan putih niku ayu. Niku bocah niku ayu putih guys to ya Allah. Ai anteng nurut teng mriki niku kuasa. Haid pertama tim mriki. Terus bocah lulus SD niku dereng sampai dhuwur niku wis lencir jerapah niku kowe. Wes pokoknya cara Mas Ayi ngerti ya. Kalau kalih aku udah video ngaji sih. Kalih Pol PP ini yo jauh lah, 11-12 ya lebih lah, yo Jakarta. Nah, wis putih on tas sama entek kulite Mas. Niku bocah niku pertama haid ning mriki. Kan ndak tahu kalau haid itu ndak tahu kalau haid itu tidak diperbolehkan sholat. Bocah wis gede ning delalah umpamanya dari nate ngetos haid. Ning haid pertama ning mriki mulai delalah dereng enten di sebulan ning mriki haid. Subur kan iki berarti. Iyalah, sholat. Mbak-mbak niku mboten ngertos. Mbak-mbak sanese mboten ngertos menawi mbake haid. Ngoten lho. Nah, bakdo sholat niku nyun sewu kok gentos. Roti taware digentos. Lho, asma kok ngerti tawar. Nggih, kula nganu. Haid pertama. Lho, haid pertama kok sholat. Ah niku makmum kalih kula. Ah mbak-mbak sanese matur kalih Mbok Wida, Bu, betul barang sholat. Dah seneng, wah beratus bonus, nggih bonus, wah seneng. Tapi delalah bocah ini kupon kerasan teng mriki delalah yang subuhe dicoba ibuke gerah nemen yo ngopeni ibuke. Bocah niku nyun sewu, keluargane kakung sedaya niku ragil cewek piyambak, kakang-kakang niku kathah. Cewek piyambak, apalagi seorang ibu dan biasanya dekatnya dengan anak istri toh, anak cewek toh biasanya. Anu kan langsung. Lah bocah nurut kan mondok seneng banget. Delalah. Bapak niku sewu di ruang ibu panen pantun niku lho. Udah ibu bisa lagi. Dugi prodadi. Saking Pekalongan, cara Pekalongan Mas Tani numpak doplak. Pirsa doplak? Nah, Mas Ajis pirsa. Doplak niku pirsa mboten? Pickup. Ontel malahan. Payah Batang Pekalongan niku menawi pickup asmane doplak. Niku saking Pekalongan dugi prodadi dugi Sragen numpak doplak. Numpak pickup dicampur kali mesin giling ini kok. Mobil ini dimuati wong 2 dosa 3 dosa. Mondoke anak coba istimewa bener.
Jenengan wah kerja parkir anak era gelem mondok kir. Suka kok anak yang ngejang mondok Mas. Amin, Allahumma amin, amin. Ya justru nyun sewu lho. Dadi tukang parkir itu ganjarane kathah. Kok kathah to lepokke ngetokke ditatake. Lah kadang-kadang ora dikai untuk cucu to Mas. Insyaallah mboten. Alhamdulillah, cara mboten berarti nginjang nek kiambak do parkir teng niku. Bayar gratis. Gratis. Nek cara kok ditarik bisa jarine bisa ngomong. Ajar, cara sedinten parkir teng dametan sing kagem dametan Mas Bokir selama 1 hari delalah entuk motor cycle. Delalah sing do mriku kanca majelis ngopi sedoyo Jatobi. Mboten tamu sanese kejaba niku. Kita ditarik mboten. Mate rencane sing beseng. Wong lek iki sawah, Mbok. Nek kula sama Insyaallah mboten yo. Ari mose. Lah lek ngeten biasanya sik tak ngomong kancane wis jalan. Terus iki utang sampai kan juga kok salah. Saya tahu sebenarnya wong tau ngalami kok. Wong kula ngeten iki wis tau ngalami dadi kenek. Tak keni. Baik. Tak ngalami. Pak, kok kayak itu arep main. Tak ompetan sini lah seperti itulah. Ya bener kerja milu tiyang kok gitu. Ngoten niku. Nggih. Pun terusane pokoke bagi orang yang lagi haid dikasih kemurahan oleh Allah, dilarang melakukan puasa. Tapi menawi ninggalke salat bagi orang yang haid nglakoni salat memang haram, justru malah dikai bonus orang nglakoni salat tanpa ada qada. Tapi kalau puasa harus mengqada nih. Terus tiang haid niku memang tidak diperbolehkan melakukan puasa. Dikai rusak kalau Gusti Allah. Salate rusak, posone nggih rusak. Tapi tetap wajib ngodoni. Nah, saneng tak matur, jenengan-jenengan wonten mboten sing gadah utang poso? Wonten disar utang nggih. Enggal-enggal disar utang. Nah, mangke nek sing pun nyarutang cepet-cepet laporan kula tak kasih bonus lagi. Bonusnya nopo? Ayo nginjang kok dus pesen. Bonus nang kemis. Nakasa. Nakasa jadi yo. Nakasa ya Nafagri murah. Nek yo Nakasa kan Nafagri murah budi. Nafagri budi Mas. Mas Hai sing. Kok padat-padat. Nek kula wong ora ngerti kabeh diomong murah Nafagri, diomong murah Nakasa wong bojone ra tau rono. Bojone tim pundi tak aturke wis langsung iki. Alhamdulillah kadang bojo kok nerima ora tau dandan wis alhamdulillah. Mergone bojone wis putih copo nek bojone ireng lha tetep. Kok dinatasake. Bah, mbok niku dinatasake. Wong lan bojone wis putih dene rasa natasa ngirit. Ya bener. Cukup nyusun cukup sunah rasul saja. Apa itu? Pakai celak saja. Guys, alhamdulillah. Ingkang nomor wattola bulan kaping 8 talak bagi orang yang haid. Yang nomor 8 tidak diperbolehkan bahkan hukumnya haram melakukan talak atau cerai. Nah kadang kita kan tidak tahu gini betul. Nah ini orang haid tidak diperbolehkan talak pisah, berarti pegatan, furqoh, bahasa Jawa pondok furqoh, mboten paham. Ingkang nomor 9 wal mururu lan kaping bener nomor 9? Wal mururu lan kaping 9 liwat fil masjid ing dalem masjid. Mulane apa? Kok ya bener wal murulan kaping 9 liwat fil masjid ing dalem masjid. In khafat lamun kuatir sapa haid kuatir talwithahu ing gopretane to ing ngregeti utawa ing nyiprati utawa ing netesi masjid niki.
jiprat nyiprati utawa bahasanya kiambak netesi. Bagi orang yang haid yang nomor 9 tidak diperbolehkan kayak meneng we ora oleh. Wis meleh lewat di dalam masjid, mlaku ning jero masjid niku lho. Mlaku ning jero masjid niku tidak diperbolehkan. Gitu? Ya. Kok tidak diperbolehkan kenapa? Dikhawatirkan nanti akan netes. Tapi nek ora kuatir, ndak masalah. Di sini kan disebutkan in khafat talwitahu. Jikalau orang-orang yang lagi haid itu kok khawatir akan darahnya netes ke masjid, maka orang tersebut haram lewat di dalam masjid. Tapi nek mboten khawatir berarti tidak haram. Caranya gimana? Ayo mau kae ora ditawar, buntel plastik terus saniki yo dibuntel ngagem popok sing kumpeti kae. Kan mboten ini disebutkan kan in khafat talwitahu. Jikalau orang tersebut khawatir akan gobresi mas ataupun ngotori masjid dari darah tersebut. Kalau tidak khawatir berarti haram tidak. Di sini kan disebutkan kalau khawatir akan terjadinya gobresi ataupun netesi masjid dengan darah tadi. Caranya pripun mengantisipasinya? Kiambak istri-istri kiambak tukono roti tawar sing apik. Ora kok roti tawar sing murahan sing sak wadah isine 20 hargane 2000 sisa. Ya sing golek sing rada apik sithik. Ngono Mas. Wong yo nyun 1000 kok. Nek bengi kadang nek suci dienggo dhewe kok mosok kek koyo ngono kok sak karepe dhewe. Ya tidak. Ya bojone diopeni sing tenan, sing do mati karo bojone, nggih. Sing do mati kali garwane, gemati kalian kerune arep gemati kali Gusti Allah. Pengen gemati kali bojone mboten. Istri niku bukan kok cuma pengine dikai duit tok, ndak. Istri butuh diperhatikan, butuh kasih sayang, butuh kejujuran seorang suami. Nggih mboten. Ya walaupun kadang di rumah tangga itu kadang ada yang namanya cekcok. Itulah namanya bumbu dalam rumah tangga. Nggih mboten. Tapi bagaimanapun kiambak tetap bisa terusan kali Allah diparingi bojone sampean lho cerewet, bojone semange galak. Allah wis netake, sok bojone kae iki galak, bojone kae cerewet. Tapi itu semua nanti ada hikmahnya kalau dijalani dengan sabar. Teng kitab Ihya Ulumuddin niku enten. Ding juz 3 dan itu ada salah satu ulama, singkat ceritanya, ada salah satu ulama di Ihya Ulumuddin diterangkan salah satu ulama tersebut waktu itu dongane mati, santrine ribuan, tamune kuatah, setiap dongo nopo mandi, tiap berobat niku kuatah, setiap dongo mandi nambani mandi, sugih pisan, tapi naudzubillah garwane akhlake gila. Cara wong Jawa Mas Tani bojone kiai kok bejat. Nah, wekdal semanten ulama ini kagungan garwane seperti itu. Ulama ini sabar. Saking sabar, dengan kesabarannya dongane mandi. Dengan kesabarannya tamunya banyak, santrinya juga banyak. Tapi adalah salah satu tamu mantu kali ulama tadi kali kiai, coba bahasa kiai Mbak, kiai. Jadi saya garwane jenengan kok kados mboten. Usono jenengan nyun saya tamu ning kathah alim tawadhu dan sebagainya. Mbok garwa mele. Mbok pados mele, mbok niku dipegat. Terus mboten sampai ketiga kalinya piyambake mboten kiat. Karena setiap ada tamu, istri tadi seorang bunyainya melakukan yang tidak baik. Mboten sabar, terus matur mule. Kae yo sane mbok gantos bojo sampeyan, bojone garwane mbok gantos. Gantos langkung sae. Lalah gantos garwa ingkang sae jaman semonten. Gantos garwa ingkang sae delalah. Begitu garwa ingkang nomor kalih niku melakukan kesalahan, sabare ilang, kiambake duka-duka. Cara kiambak jengkel nganti mara tangan nek kiambak. Bakdo niku dongane ora
mandi tamune entek santrine telas bondone nggih telas. Berarti napa? Wujud daripada sabar. Ning abot boten sabar niku. Aurat sabar. Itu sabar itu loh. Pokoknya intinya sabar. Belajarlah untuk menyayangi keluarga. Lagi ambak arep nyayangi wong jaba yo sayangi dhisik keluargane. Tapi ya niku sak derajat pangkat. Kuwate adewe malam Minggu, malam Ahad, gone alon-alon yo nang alon walaupun kadang krungu montok, kuwate kek mumpung rasa tuku klepon terus dibakar, terus saged tumbas ayam goreng, yo gak saged mumpung ndak masalah. Pancen gek kuwate kaya ngono. Nggih napa mboten? Sak derajat sapangat mboten usah dipaksa daripada mumet. Anakku iki lho, sesuk iki malam Ahad jaluk ning Artos, jaluk ning Trio. Tapi ra duit mumet mboten. Nah, dilipurke timbung dicarane ben anak niku dia rasa seneng. Ning ya aja diapusi. Karena nek anak diapusi, ngesuk diapusi kelingan nek anak niku. Nggih napa mboten? Pados anake kula niku. Ngajak bapak-bapak ning teng atos nggih ngitung. Pinten dinten kapan dinten ade itu. Dihitung berapa dinten dihitung. Pas dinten Ahad, Bapak kalau iki bapak ngendika aja teng atos to. Iki mau dinten Ahad nggo teng atos. Wah, mumet to. Ranti duit cor kasarane semisal. Ranti duit aja tumbas. Napa niku tim zone wis piye iki nyenengi anak. Ya pripun ya piye carane? Aja bisa-bisa diapusi. Nek anak kok diapusi nyun sewu. Kayak kiamat diapusi anak jengkel mboten? Oh diapusi bojo lu jengkel banget. Nggih napa mboten Pak Aris? Nggih mboten Pak Aris. Nah niki nek kiamat pengen jenengan putra niku dados jujur kiamat belajar untuk menjadi orang yang jujur. Ngoten nggih. Sing nomor terakhir nomor 10. Wah, gue juga ben. Wal istimta'u lan kaping 10 amrih enak. Napa? Amrih suka. Cara pondok amrih enak, amrih suka. Amrih enak to golek kesenengan maksudnya. Wal istimta'u lan kaping 10 golek kesenengan, golek enak. Golek enak, cari suka bima kelawan barang. Selaima baina surati ing dalam antarane apa? Baina surati ing dalam antarane wudel warubati lan antarane dengkul. Apa iku jar? Bagi orang yang haid diharamkan melakukan mencari kesenangan. Wong lanange ya ora entuk, wong wedoke ya tansaya ora entuk. Golek kesenangan barang yang diantara udel dan dengkul. Antara pusat dan sok ngoten niku mboten. Pas head Mas Adi, aja pisan-pisan nyedaki wong wedok, wong lanang iki nek wis kadung kepengin ora iso ngerem nerjang. Nggih napa mboten? Nah niki lho, bojone garwane ki ambak garwane jenengan kok dilalahen belajar untuk menjauh. Ngoten nggih, syukur-syukur li pupuk ora usah dadi siji. Yang nek kadung kesetrum ah pripun jar? Nyuwun. Nek kadung kesetrum nyuwun ora malah. Nggih to Mas Dadi. Mas Dadi sok ngoten mboten Mas Dadi? Mboten. Dereng. Niki yang nomor 10 bagi orang yang haid tidak diperbolehkan mencari kesenangan barang yang diantara pusar dan dengkul. Muga kiamat direksa Allahumma amin. Pun untuk kajian malam ini mungkin kita tutup sampai sini. Sebelum kami tutup, adakah pertanyaan mungkin? Gimana? Tadi masalah Pak Junub. Seorang junub kan dilarang untuk melakukan sholat ya, karena belum bersuci ya. Nah, misalkan ada yang waktu itu disampaikan bahwa orang yang dalam kondisi najis atau tidak suci itu melakukan sholat tapi hanya hormat waktu sholat, nanti
bisa mengkodok ketika udah melakukan sholat, kalau udah bersuci. Nah, dalam kaitannya junub, sagitkah melakukan seperti itu? Atau bagaimana? Nah, orang yang lagi junub itu kan tidak diperbolehkan sholat. Makanya Yun Sewu yang dipertanyakan tadi sampean bagaimana? Orang yang lagi junub Hormati waktu. tidak boleh. Tidak boleh. Terus orang yang lagi junub kecuali kalau memang tidak ada air, bagaimana lagi? Gitu lagi, tidak ada air, terus meleh. Ya biasanya ini orang junub ya siap-siap banyune ana apa ora ya, gitu betul. Nah, yang dipertanyakan Mas Ajis, bagaimana hukumnya ketika ada orang junub kok delalah belum sampai mandi atau bersesuci, kok delalah wis tekan waktune sholat. Nah, nyun sewu, orang yang lagi junub memang tidak diperbolehkan melakukan sholat. Tapi delalah semisal kok memang banyune ra enek, maune wenek, kok ora enek. Nek sakniki gampang. Mungkin ditanyakan masalah air ya Mas Aziz. Masalah melakukan itu. Melakukan sholatnya. Nah, melakukan sholatnya kan pasti ada kenapa kok sampai hormati waktu. Kan pasti ada alasan. Nah, alasannya Semisal gitu, kayak waktu itu kan disampaikan kalau misalkan dalam perjalanan, dalam perjalanan masuk waktu sholat, kayak posisi di pesawat, entah di pesawat, entah mobil, entah apa, tapi kondisi memang ini baju masih najis semua dan kita belum wudu. Misalkan baju suci pun kita bisa tayamum, tapi kan kondisi udah tahu nih, misalkan pakaian yang kita kenakan itu najis. Nah, berkaitan dengan hal tersebut kan sama bahasannya nggak haram terkait melakukan ketika tidak memiliki wudu, apalagi ini ada besar, hampir sama kaitannya. Makanya ketika misalkan melakukan hal tersebut dengan kondisi yang sama, tapi yang lebih parahnya ini masih kondisi junub, tapi sudah masuki waktu sholat, apakah bisa dilakukan dengan orang yang tidak junub? tidak diperbolehkan. Pokoknya bagi orang yang junub, kalau kok nyun sewu belum sampai mandi besar, kok sampai melakukan sholat, tidak diperbolehkan. Berbeda dengan yang namanya hadas kecil, seperti halnya kita naik pesawat adalah sampai waktunya sholat. Aku nek ra sholat, aku mesti kentekan waktu sampai turun. Nah, jadi kita melakukan sholatnya karena di pesawat tidak ada air, terus kita melakukan tayamum di mana? Di jok-jok pesawat. Setelah tayamum kita melakukan sholat li hormatil waktu. Itu karena darurat. Tapi kalau permasalahannya masalah hadas besar, itu tidak bisa. Namanya aja hadas besar. Paham ya? Ada lagi? Ini napa terkait napa sing perkara sing budune rusak mboten asal untuk Al-Qur'an apa membawa Al-Qur'an. Nek misalnya di aplikasi itu HP, kan nek teng kantor tiap hari Jumat setelah meeting itu pasti ada baca Al-Qur'an bareng-bareng, baca 5 ayat atau berapa ayat. Ini pripun? Betul apa-apa. Terus ini kan kita HP, bukan Quran. Iya. Gitu. Bagi orang yang batal wudunya, tadi diperbolehkan pertama sholat, tawaf, terus memegang Al-Quran atau nyentuh bahkan membawa Al-Quran. Nah, ini Quran atau apa? Ini kan HP, bukan Quran. Tapi walaupun toh ini HP, di dalamnya ada kandungan Al-Quran. Kalau bisa ketika kita ke kamar mandi, ya jangan sampai dibawa, apalagi ke toilet. Walaupun toh ini HP, niat kita apa? Mulyake karo Quran sing enek ning jero HP. Paham nggih? Wonten mulai? Oh, nggih, Mas.
Ini kan junub berarti sing mboten angsal sholat tawaf nembe Al-Qur'an diam di masjid kali maca Al-Qur'an. Saumpami puasa gitu. Sing junub ya tidak diperbolehkan. Junub bagi orang yang junub. Kalian dulu kan ini. Masa belum disebutkan. Sebut itu mas. Nama junub. Iya. Oh, bagi orang yang junub itu ada kriteria tersendiri. Makanya disebutkan nek sing ora oleh poso bagi orang haid. Nah, bagi wong sing ke junub niku delok dhisik li junub jam pira. Saumpami dalu. Nggih. Mungkin saking PPT nomor pripun malam puasa Ramadan melakukan hubungan suami istri jima enjing dereng sempet Mandi. adem lanjut manding jam 6 jam 7 kan pun ngebet waktu puasa niku pripun Tetep wajib poso, tapi bar bodo wajib nglironi. jadi tetap harus Tetep kodok poso. Tetep poso, harus puasa, tapi setelah itu tetap wajib ngodok. Di sini kan disebutkan tetap wajib puasa. Di sini apa ada keterangan tidak boleh ada keterangan tidak boleh puasa? Tidak ada kan? Makanya orang junub cuma berapa? 6. Tambahannya apa? Walubsu fil masjid. Sing nomor 6 nomor membaca Al-Quran. Ada ndak puasa? Tidak ada. Tetap wajib puasa walaupun ora sahur bablasan lebar. Yalah ya bablasan ora sahur, bener bisa jam itu kayak tani kayak adus. Tetap wajib puasa, Mas. Tapi bar bodo kuduni berarti aku iki wajib puasa, iki aku tetap puasa ora kanggo, aku tuh madang. Ndak boleh seperti itu. Tetap wajib puasa bar bodo nglironi. Paham betul? Puasa ndak orang gampang banget ngono lho. Mas pikir kowe ya oh. Nek tambahan niku. Nggih. Sama iki bar sahur niku. Pun pas subuh film ngoten. Sampai bahasa mimpi ngoten niku puasane batal. Ya langsung mandi buat. Langsung mati. Niku seandainya Ramadan saja gak wajib mengganti. Mengganti nopo mboten? Kecuali kalau dari awal. Kecuali dari dalu. Oh iya. Paham nggih? Pak Ade. Berkaitan dengan pertanyaan ini, Mas. Orang yang punya hadas besar, junub, dilarang salah satunya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu dalam membaca Al-Quran dengan melihat itu Al-Quran, apa itu sudah jelas ya, melihat seumpama ada sobekan salah satu dari mushaf itu dari Al-Quran, itu gimana? Itu rukhsah tersendiri, dimakfu itu. Kita kan contohnya gampangannya nang dalan ada surat Quran. Nah, otomatis kan kita pasti akan menolong itu kan. Baiki surat Quran, wah kok sebelah Quran tak waca. Kayak kan itu masuk rukhsah. Kemudian kayak Mbak Yudinya kan niatin apa? Badenu harus ada, tapi namanya kita marfuat itu ada. Tapi gitu. Terus itu rukhsah tersendiri. Terus seumpama kita dalam keadaan hadas besar, kita boleh nggak membaca salah satu, nggak membaca ya, kita membaca semua udah hafal ya. Nah, kita melafalkan salah satu surat gitu. Ada salah satu ulama ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Contoh itu banyak sekali. Contoh gini, bagi orang-orang yang hafal Quran itu kadang walaupun toh tidak membaca atau deres Quran, tapi diniati zikirah. Nah niatnya kan abot. Padahal ono Quran ini sama kita tetap moco. Gini betul. Moco betul aja. Nek enek tulisannya nyawang berarti miripate nyawang iki moco betul.
Maos to nggih. Nah, niku memang ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, tapi dengan niatnya mboten maos. Napa zikir. Men ora lali tapi ya berat betul. Memang ada yang ngendika seperti itu. Tapi ya anten sing tapi untuk berhati-hati ya ndak usah lah. Wis teko dikai rusak karo Gusti Allah, wis teko dinikmati sih pancen mau itu kayak dikai alangan ya wis santres Quran isi dan sebagainya. Atau pripun wis teko maca selawat, zikir dan sebagainya. Tapi ada capon seperti itu ya ada. Wong nundur aku saiki ora terus Quran, aku nek ora deres aku yo piye nek ora lancar Qurane. Itu ada seperti itu, tak niati pikiran, tak niati deres Quran ben lancar. Itu ada yang seperti itu. Makanya dalam fikih itu pasti ada furu. Jadi setiap yang berhubungan dengan fikih itu tidak mungkin jawaban satu, tidak mungkin. Pasti furu, pasti beberapa cabang. Contoh ngentut yang kemarin saya sampaikan itu. Karena apa? Apalagi kita mempunyai mazhabul arba, mazhab 4. Nah, dari beberapa mazhab 4 itu mempunyai santri-santri yang berbeda-beda. Mungkin betul. Contoh santri ini, ada Mbah Imam Nawawi kali Imam Rafi'i. Ada imam banyak sekali. Makanya saya atur masalah fikih itu tidak mungkin akan satu jawaban. Pasti beberapa jawaban karena ada furuknya tersendiri. Furuk itu beberapa cabang. Tidak mungkin akan menjadi jawaban satu, tidak mungkin. Pasti ada yang lain. Contoh munggu kiaba sing biasa dari kecil, munggu Imam Syafi'i ketika kita sentuhan dengan istri batal. Tapi ada juga yang menurut mazhab lain sentuhan dengan istri tidak batal. Ada tidak seperti itu? Nah kita tetap batal ya. Mazhabnya siapa yang kita ikuti? Tapi aja kok nyusahe melu mazhab sing kepenak tok. Engko nek rono kek kepenak melu makono. Engko kene malah kepenak. Ya udah seperti itu, udah boleh. Kita mau pindah mazhab diperbolehkan, tapi harus tahu caranya. Ning yo dilakoni terus, ora kok nyusahe wah nang sampe Syafi'i. Atau wis pindah ning cara susah pindah Pekalongan ngene melu rono pindah. Ora sing enak tok. Wah nek kan bojone ora batal tak ambungi salat tak ambusi. Engko bar salat tak bisa ngambil meneh, nggak harus ngambung meneh, orang seperti itu. Karena ada yang beda dengan kita ketika kesentuhan dengan istri tidak batal. Diambungi, bojone diambungi ya. Golek penae kok ndak boleh. Harus tahu caranya dan ilmunya juga harus tahu. Ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat barokah ini wadiyah Allahumma amin dalam amalan akhirat mugi manfaat barokah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.